Sebelumnya, militer Israel melancarkan serangan ke Beirut yang menargetkan infrastruktur Hizbullah. Serangan dilakukan Israel di tengah upaya kesepakatan damai Iran dan AS. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena baru-baru ini Israel membombardir Hizbullah. Wow. Gila. Luar binasa. Jadi ketika Israel membombardir Hizbullah, seluruh dunia dan seluruh pengamat abal-abal di Konoha ngata-ngatain Israel. Wow. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang salah? Apakah yang salah itu Hizbullah atau Israel? Kemudian selain itu, pengamat abal-abal di Konoha juga mengatakan yang diserang Israel itu adalah Lebanon, bukan Hizbullah. Jadi, di mata pengamat Konoha itu, yang salah itu adalah Israel. Semua salah Israel. Ya, kalau ada kucing meninggal di Konoha, maka itu salah Israel. Jadi, sedikit-sedikit yang salah itu Israel. Nah, jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Walaupun mayoritas warga Konoha itu benci dengan Israel, tapi saya tetap netral di video ini. Ya, mungkin banyak yang mengatakan saya buzzer Israel kalau saya bongkar ini ya. Tapi ya saya harus tetap bongkar gitu ya, karena ini fakta dan data yang ilmiah. Jadi guys, ternyata menurut data dari Reuters ya, jadi kalau marah jangan marah ke saya, marah sama Reuters. Sebenarnya yang mulai gara-gara itu, yang mulai duluan itu adalah Hizbullah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Menurut Reuters ya, lagi-lagi kita bicara by data, saya tidak asal mengap. Anda bisa akses sendiri informasinya. Menurut data dari Reuters, lembaga independen atau lembaga internasional yang tidak berpihak, Reuters mengatakan ketika Israel dan Iran pengen menyepakati damai, sudah gencatan senjata gitu ya, Amerika dan Iran gencatan senjata ya, kemudian Israel juga sudah tidak menyerang Hizbullah lagi gitu ya, karena menghargai gencatan senjata. Namun ya, ternyata tiba-tiba ya nggak ada hujan, nggak ada awan, Hizbullah menyerang Israel dengan 3 proyektil. Itu menurut data dari Reuters. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Jadi sebenarnya yang mulai gara-gara itu siapa? Ya Hizbullah. Tapi kenapa Israel yang disalahkan? Itu kan permasalahannya. Why? Ya saya tidak memojokkan siapapun di sini, disclaimer on ya. Kenapa selalu Israel yang disalahkan? Apa yang jadi permasalahan? Ya, jadi kalau saya perhatikan itu ya, pengamat-pengamat di Konoha itu ya, pengamat abal-abal, kompresor bocor ya. Walaupun sudah punya title guru besar ya, kompresor bocor, tapi otaknya, mohon maaf ya, nggak semua tapi disclaimer, otaknya tetap berisi kebencian terhadap Israel. Why? Kenapa? Jadi kalau saya perhatikan ya, perang Hizbullah dan Israel ini bukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi atas dasar kebencian. Jadi pengamat abal-abal di Konoha itu, mereka dari awal udah benci banget dengan Israel. Sehingga mereka melampiaskan kebencian mereka. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kebencian pengamat abal-abal di Konoha itu bersumber dari mana? Apakah itu bersumber dari kitab suci? Bagaimana kalau dari kitab suci agama tertentu di Konoha itu dihapuskan kisah-kisah Israel? Apakah mereka akan damai gitu? Jadi ini kan ada semacam keanehan. Dalam kitab suci agama Yahudi atau agama Kristen, nggak ada ya bahas tentang agama bungsu. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Coba. Nggak ada ya. Nggak ada istilah misalnya perangilah ya orang yang beragama bungsu. Nggak ada seperti itu. Dalam agama Yahudi. Yahudi dengan Kristen itu kan kitab suci nggak jauh beda kan. Perjanjian lama dalam kitab agama Kristen itu kan bagian daripada Torah juga kan. Atau kitab suci agama Yahudi. Nggak ada tuh ya yang ngebahas agamaksa atau
agama bungsu, nggak ada. Ya saya nggak tahu agama bungsu ini ngebahas agama yang di atasnya gitu kan, yang ngebahas agama seniornya gitu kan, harusnya kan harus hormat sama senior ya kan. Agama maksa atau agama bungsu ini kan harusnya eh, hormat gitu ya sama senior ya, sama Yahudi sama Kristen gitu ya kan, namanya senior ya kan, di kampus-kampus kan senior kan dihormati ya. Tapi ini malah seniornya dikata-katain gitu ya. Ini kan yang jadi permasalahan. Ya, kenapa banyak orang ke Konoha membenci Yahudi? Ya alasannya dari situ, dari manual book, dari mana lagi coba ya kan? Pengamat di Konoha membenci Israel itu ya karena apa? Karena ya dari manual book, dari mana lagi coba? Ya manual book mempengaruhi pemuka agama mempengaruhi eh, masyarakat, masyarakat mempengaruhi apa? Orang tua yang ada di Konoha, orang tua yang ada di Konoha mempengaruhi anaknya. Jadi ketika anaknya kecil, nah ya orang Israel itu seperti ini ya, dikata-katain gitu ya. Padahal mereka itu senior gitu. Yahudi itu kan senior dalam agama Samawi itu kan ibaratnya anak pertama lah gitu. Tapi anehnya anak pertama malah dikata-katain gitu ya. Dikata-katain anak bungsu gitu ya. Jadi agama Samawi atau agama Abrahamik itu kan ada tiga ya. Yang pertama itu anak pertama gitu ya, anak sulung ya, yaitu Yahudi ya. Yang kedua itu Kristen ya, itu anak penengah gitu ya. Kemudian yang terakhir itu bungsu. Nah ini nih ya, si bungsu ini ya sebenarnya ya yang harusnya hormat dong sama seniornya, ya kan? Harus hormat dong ya. Ya bukan gila hormat tapi menghargai gitu ya. Masalahnya dalam kitab suci agama Yahudi itu nggak ada tuh bahas bungsu gitu, nggak ada. Tapi dalam kitab agama bungsu ada bahas agama Yahudi gitu, kan permasalahan gitu, iya kan? Jadi seperti nyari gara-gara gitu ya, sama seperti Hezbollah ya, nyari gara-gara gitu ya, nyari kerusuhan, lagi damai ya, malah menembakkan proyektil, siapa juga yang nggak marah ya kan? Tapi ini semua salah Israel ya, semuanya salah Israel ya. Sorry ya, saya kadang-kadang kepleset ngomong Israel, kebiasaan ya. Tapi saya sudah perbaiki ya ngomong Israel lagi gitu karena eh, itu lebih bagus menurut saya pribadi. Walaupun video ini di banned, ya is okay ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya semuanya salah Israel. Ya, Israel diam aja salah gitu. Ya, tapi apakah saya belajar Israel? No, saya bukan belajar Israel. Yang saya kritik itu kalau pengamat-pengamat di Konoha itu misalnya mengkritik Israel misalnya, apakah cuma Israel yang punya kesalahan? Kalau misalnya Israel melanggar hukum internasional misalnya, apakah cuma Israel yang melanggar hukum internasional? Enggak kan? Negara lain juga melanggar kok. Iran melanggar. Iran memblokade Selat Hormuz itu melanggar hukum internasional. Hizbullah juga seperti itu ya, pada saat Israel menikmati hidup gitu ya, lagi damai, lagi santuy-santuynya, Hizbullah malah menembakkan proyektil ke Israel. Itu cari gara-gara namanya kan. Tapi kan yang sering salah itu kan Israel, Israel terus yang disalahkan gitu ya. Ya ketika Konoha bangkrut, Israel yang disalahkan gitu. Ya kemudian setelah itu Amerika yang disalahkan. Nggak boleh seperti itu. Amerika punya kesalahan. Ya, Israel punya kesalahan, Iran punya kesalahan, Hizbullah punya kesalahan, Hamas punya kesalahan, saya juga punya kesalahan. Tapi kalau cuman kesalahan saya itu diungkit-ungkit gitu ya, saya misalnya nih, berantem dengan orang gitu ya, terus ada pengamat abal-abal di Konoha gitu, dan warga Konoha misalnya. Kalau cuman kesalahan saya itu yang diungkit-ungkit, kesalahan orang lain nggak diungkit gitu, ya kesalahan lawan saya nggak diungkit, kan saya juga kesel kan, sama-sama punya kesalahan, tapi cuma kesalahan gue yang diungkit-ungkit. Ya, jadi gitu guys ya. Sebenarnya kan ini kan pengaruh daripada doktrin masa kecil ya. Warga Konoha itu membenci Israel itu karena doktrin masa kecil. Ini nggak boleh guys. Ini nggak bagus ya. Nggak bagus. Ini nggak bagus bagi kesehatan. Jangankan bagi kesehatan, bagi dompet juga ini nggak bagus. Jadi guys ya, terutama umat agama Maksa ya. Saya udah lama sih nggak sebut agama Maksa. Agama Maksa itu agama tertentu di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik ya.
sedikit saja kita kritik maka mereka akan kejang-kejang kelanjutan berjamaah gitu. Jadi guys, ya please lah gitu, jangan selalu mencari kambing hitam. Ya wajar dong Israel menyerang Hizbullah karena saat damai udah lagi santu-santunya gitu ya, lagi damai malah nyari gara-gara gitu, iya kan? Gimana kalau Anda digituin? Tapi saya ngomong seperti nanti saya akan dianggap buzzer Israel. Oh kamu pendukung Israel. Oh kamu pendukung. Enggak, ya gue nggak dukung siapa-siapa. Gue nggak dukung Amerika. Ngapain gue dukung juga ya kan? Saya tuh kesel gitu warga Konoha itu selalu berpihak gitu. Itu yang saya keselkan. Ya nggak ada kejujuran gitu. Ya karena kejujuran itu penting. Ya berkali-kali saya mengatakan 10 negara maju di dunia ini adalah negara yang jujur. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mereka sering bohong. Nggak ada. Jujur semua gitu. Ya rata-rata mereka jujur. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa harus jujur? Ya kalau kita nggak jujur, kita nggak akan dipercaya oleh investor. Ya, jadi kita tuh sering ngata-ngatain Israel ya. Padahal pada faktanya Israel itu adalah salah satu negara paling jujur di dunia. Lebih jujur daripada kita. Lalu ngapain kita ngata-ngatain coba? Emang kita lebih jujur daripada mereka? Enggak kan? Itu yang jadi permasalahan. Jadi guys, jangan sedikit-sedikit yang salah Israel gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan perdamaian Amerika dan Iran? Kalau saya perhatikan perdamaian ini masih cukup rapuh ya. Ya mirip-mirip seperti perdamaian yang dipaksakan gitu ya. Tidak menyelesaikan masalah, tapi menunda masalah. Karena Israel tidak dilibatkan gitu ya. Amerika dan Iran damai dan Israel tidak dilibatkan. Jadi seolah-olah Israel itu yang nggak ikut damai gitu ya. Yang damai itu antara Amerika dan Iran. Ya bisa aja mereka gotok-gotokan lagi gitu ya kan. Seperti Hizbullah. Ya lagi damai, lagi tenang mereka meledakkan 3 proyektil ke Israel. Itu yang jadi perpecahan ya. Belum kali gimana? Coba tulis di komentar ya. Jadi kalau Anda mengatakan saya buzzer Israel, saya doakan bisulan. Enggak, bercanda. Bukan gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak berpihak di pihak Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada 2 pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini. Bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya. Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya. Ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Boleh juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi guys, kalau kita bandingkan dengan agama lain misalnya seperti agama Buddha ya. Agama Buddha dengan agama Hindu itu kan akur-akur aja kan. Walaupun agama Buddha itu sebenarnya itu cabang daripada agama Hindu ya. Bagaimana dengan agama bungsu, agama kasih dan agama Yahudi? Ya, agama bungsu itu harusnya kan damai seperti agama Buddha dong ya. Damai dengan agama Hindu gitu ya. Damai dengan kakak-kakaknya gitu ya. Iya kan? Agama bungsu harus menghormati kakak-kakaknya gitu ya. Seniornya gitu. Bukan malah, kita yang paling benar. Oh ini salah, oh ini salah. Oh itu nggak boleh. Itu kan
sebenarnya nggak bagus ya. Ya, agama bungsu kan terakhir ya, bukan pertama ya. Jadi seolah-olah kalau saya perhatikan agama bungsu ini seperti agama maksa gitu ya. Maksa banget gitu. Ya, tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti nanti ada yang berpikir, "Oh, kamu itu anti agama dengan gue." Enggak ya, kalau agama itu mengajarkan introspeksi diri. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan, "Oh, agama saya itu nyuruh introspeksi diri," kalau sedikit-sedikit ngamuk gitu ya. Sedikit-sedikit pengen ngebunuh orang gitu ya, memerangi orang gitu. Ya, perangilah gitu ya. Jadi apa-apaan coba seperti itu ya. Itu yang perlu diluruskan ya. Saya pernah ngebahas ini dengan salah satu konten kreator terkenal di Konoha, dan tahu apa yang dikatakan oleh konten kreator itu? Dia mengatakan ini nggak ada hubungannya dengan permusuhan terhadap Yahudi katanya atau agama-agama lain. Ya, orang-orang seperti ini sebenarnya orang yang antisosial katanya. Tapi saya tidak sepakat gitu ya. Saya tuh berpikir bahwa ini dipengaruhi juga gitu. Kitab suci itu mempengaruhi pola pikir manusia. Ayat-ayat itu mempengaruhi pola pikir manusia ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar. Apakah ini berpengaruh atau tidak? Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita itu salah memilih agama mayoritas? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa orang yang mabuk miras itu makin jujur dan yang mabuk agama itu makin sering berdusta? Kenapa? Saya cuma bertanya. Silakan buka sendiri. Saya kaum intelektual, salam rasional.